Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan salam tandan berduri salam planter semua kepada seluruh petani sawit Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan juga selalu diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah. Amin. Oke kawan-kawan, di video kali ini kita coba mereview salah satu pembibitan kelapa sawit. Kebetulan ini adalah pembibitan milik kawan teman-teman. Nanti kita akan coba berbagi tips tentang bagaimana cara perawatan untuk bibit kelapa sawit yang usianya 0 sampai 1 bulan. Oke, tapi sebelum itu silahkan dibantu dulu channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara mengklik tombol subscribe. Dan jangan lupa dibagikan video ini, mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua. Oke, kalau sudah kawan-kawan, terima kasih. Jadi teman-teman, memang ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui dalam hal proses pembibitan kelapa sawit, khususnya untuk usia 0 sampai dengan usia 1 bulan setelah semai. Karena menurut saya ini adalah usia-usia yang kritis teman-teman. Ini adalah usia-usia penentu dalam proses pembibitan kita. Kalau kita sudah selesai di usia 1 bulan ini, sudah kita jalani dengan baik, tentunya untuk kedepannya itu pasti akan baik. Tapi kalau kita tidak bagus dalam hal di usia ini 0 sampai 1 bulan ini nanti kita akan berdampak buruk bagi pembibitan kita. Karena ini adalah usia-usia kritis yang paling rentan bibit kelapa sawit kita untuk mati teman-teman. Oke, jadi ada beberapa tips perawatan yang perlu kita ketahui. Yang kita akan bahas yang pertama adalah tentang naungan teman-teman. Kita lihat di sini naungannya. Ini naungannya menggunakan pelepah kelapa, dan tentunya ini agak sedikit keliru menurut saya karena ini masih ada yang lubang-lubangnya. Jadi sehingga nanti apalagi ini adalah musim penghujan, sehingga air hujan yang jatuh itu langsung turun ke sini teman-teman. Langsung turun ke pembibitan kita, sehingga nanti kita lihat di sini banyak sekali yang busuk-busuk. Karena apa? Jatuhnya air itu tidak terkontrol teman-teman ini. Sehingga semua air yang jatuh itu langsung menuju ke polybag kita, sehingga banyak kita lihat di sini yang tidak tumbuh. Ini kita lihat di sini. Ini banyak sekali yang tidak tumbuh. Karena apa? Karena air hujan yang jatuh itu tidak ada yang naungi teman-teman. Karena banyak yang lubang-lubangnya. Ini salah satu renungan juga untuk kita, untuk betul-betul memperhatikan naungan, karena itu juga salah satu faktor penentu dalam hal proses pembibitan kelapa sawit semacam ini teman-teman. Kebetulan ini juga musim penghujan di bibitnya. Kalau saya memilih, kita bagusnya itu melakukan pembibitan di musim kemarau teman-teman, daripada di musim hujan, karena inilah salah satu kendalanya. Apalagi kalau kita naungan kita asal-asalan, tentu akan berakibat fatal untuk pembibitan kita. Itu salah satu poin penting teman-teman. Oke, jadi perlu diketahui teman-teman bahwa untuk usia 0 sampai 1 bulan naungan kita itu kasih 100% teman-teman. Jadi tidak ada yang bisa masuk air hujan, atau bisa masuk tapi tidak terlalu deras kayak semacam ini. Kita lihat penampakannya, ini banyak sekali yang lubang-lubang. Itu salah satu faktor yang menyebabkan banyak sekali yang mati-mati teman-teman. Nah, ketika sudah di umur 1 bulan barulah kita bisa melepaskan beberapa helai daun ini, sekitar 25% kita bisa lepaskan teman-teman. Nah, itu salah satu juga faktor penentu juga untuk kita perlu pertimbangkan, yakni naungan. Dan tentunya tinggi naungan juga harus tinggi teman-teman, supaya sirkulasi udara itu semacam ini bisa bebas di pembibitan kita ini, supaya pembibitan kita ini tidak lembab. Kalau terlalu lembab juga itu kita takutkan busuk. Itu salah satu hal yang kita perlu pertimbangkan teman-teman untuk kita lakukan di pembibitan kita masing-masing. Nah, kayak semacam ini. Nah, ini bekas-bekas air hujan teman-teman ini. Nah, inilah yang menyebabkan banyak yang mati. Yang ini bekas-bekas air hujan karena tidak ada yang halangi di atas. Nah, itu salah satu faktor penentu juga keberhasilan kita dalam proses pembibitan kelapa sawit. Oke, yang kedua teman-teman, selain naungan untuk menaungi dari air hujan yang deras, tentunya juga kita harus memperhatikan yang namanya hama-hama, khususnya untuk hama siput kecil dan semut hitam. Itu salah satu hal yang biasanya sering sekali merusak bibit kelapa sawit kita usianya yang semacam ini, karena dia suka sekali memakan tunas-tunas baru ini teman-teman ini. Kita lihat di sini penampakannya.
Kita lihat di sini, adakah yang bekas dimakan siput atau dimakan semut teman-teman. Ini kita lihat penampakannya di sini. Kita lihat di sini. Ini kayak semacam ini teman-teman. Nah, ini contoh semut-semut yang bisa memakan tunas-tunas baru, dan tentunya yang paling ganas itu adalah semut hitam teman-teman. Itu yang membahayakan. Jadi kita usahakan menggunakan insektisida untuk membasmi semut-semut, dan juga menggunakan anti siput, kecuali untuk yang pada malam hari teman-teman, karena biasanya siput itu menyerang pada malam hari. Itu kita harus kontrol dengan menggunakan secara manual, atau bisa juga menggunakan racun, yaitu racun siput. Dan biasanya juga kami simpan di sini puradan teman-teman. Biasanya kami simpan di sini puradan di sekelilingnya, supaya apa? Siput-siput atau semut-semut hitam itu tidak berani naik. Kita simpan puradan teman-teman. Itu salah satu. Nah, ini contoh, kita lihat di sini. Ini ada contoh juga, ini semacam laba-laba. Ini juga salah satu hama-hama yang kita takutkan menyerang kelapa sawit kita yang baru disemai. Ini salah satu hal yang perlu kita ketahui dalam hal proses pembibitan kelapa sawit, karena ini sangat penting sekali, karena di usia ini adalah usia-usia yang paling kritis kalau menurut pendapat saya teman-teman, di usia 0 sampai 1 bulan. Oke, jadi perlu juga diketahui teman-teman, ketika sudah berumur 1 bulan, kebetulan ini sudah tepat 1 bulan usia pembibitannya ini teman-teman. Nah, kalau sudah 1 bulan kita bisa sudah melakukan proses pemupukan. Tentu yang di video sebelumnya teman-teman, kita gunakan 2 jenis pupuk, yakni pupuk urea di pemupukan di minggu-minggu ganjil, dan di minggu-minggu genap kita menggunakan pupuk urea. Nah, ini semacam ini teman-teman, ini ada lubang. Nah, ini semut-semut ini di sini. Nah, ini kita tak khawatirkan bisa memakan akar-akar baru yang di sini, dan tentunya juga bisa memakan tunas-tunas baru di pembibitan kelapa sawit kita. Ini kita takutkan, makanya kita betul-betul intensif dalam hal proses pemberantasan hama teman-teman. Dan tentunya teman-teman, ketika sudah berumur 1 bulan semacam ini, nanti untuk interval pemupukannya kita gunakan 1 minggu sekali. Jadi minggu pertama atau di minggu-minggu ganjil kita menggunakan urea yang dikocorkan, dan minggu-minggu genap atau di minggu kedua dan keempat kita menggunakan NPK yang kita kocorkan juga, atau kita larutkan dan kita kocorkan di sekeliling batang bibit kelapa sawit kita ini. Ini adalah beberapa tips teman-teman. Yang pertama tadi naungan, yang kedua tentu kita harus menjaga dari serangan hama, baik itu hama siput ataupun hama semut hitam, dan yang ketiga kita sudah melakukan proses pemupukan ketika di usia 1 bulan setelah semai, yakni di interval 1 minggu sekali, di mana untuk minggu-minggu ganjil kita menggunakan urea yang dilarutkan dan kita kocorkan, dan di minggu-minggu genap kita menggunakan pupuk NPK yang dicairkan atau dilarutkan. Oke, mungkin itu saya teman-teman sebagai sharing informasi kepada kita semua tentang bagaimana proses perawatan pembibitan kelapa sawit menurut pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.